Untuk membahas lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Eva Ahjani Zulfa, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat siang, Bu Eva. Selamat siang, Bu Eva. Bu Eva, dengan kasus Gisel ini, apakah Gisel memang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Tapi dalam kasus ini, apakah dia juga menjadi korban atau seperti apa, Bu? Kalau kita perhatikan ya, sebetulnya kita akan melihat dari dua sisi, Mas. Ya, yang pertama kita harus sadari bahwa yang diterapkan di dalam undang-undang ini adalah undang-undang pornografi, jadi bukan undang-undang ITE. Jadi agak berbeda ya kalau kita bicara soal konteks undang-undang pornografi dengan undang-undang ITE, karena kalau di dalam undang-undang pornografi yang dipermasalahkan itu adalah berkaitan dengan pembuatan satu konten pornografi. Berbeda dengan ITE yang kita bicara soal penyebarluasan. Ya. Nah, yang kedua, polemik tentang penggunaan untuk kepentingan pribadi. Karena di dalam undang-undang pornografi, hal ini hanya tidak diatur sebetulnya. Hanya dimuat di dalam bagian penjelasan. Yang secara teoritis kita akan mengatakan bagian penjelasan itu bukan norma. Dia hanya menjelaskan norma. Jadi apakah kemudian penegak hukum, baik penyidik dalam konteks ini, ya, akan merujuk kepada ketentuan pasal 4 atau pasal 8 ANSIS, atau mereka juga melihat bahwa ada satu penjelasan yang mengatakan bahwa membuat untuk kepentingan sendiri itu bukan membuat seperti yang ada di dalam pasal 4. Karena biasanya di dalam banyak kasus kita punya banyak pelajaran apa yang ada di dalam pasal 4 itu kemudian tidak menjadi halangan sebetulnya bagi penegak hukum untuk mengatakan bahwa peristiwa pidana telah terjadi begitu. Jadi pengecualian bahwa pasal yang berisi pengecualian untuk konsumsi pribadi ini sebenarnya tidak berlaku atau bagaimana, Bu Eva? Gini, kalau kita bicara soal penerjemahan kata membuat di dalam pasal 4, karena agak beda nih Mbak. Ada dua pasal ya yang kalau tidak keliru, ini dipersangkakan yaitu pasal 8 dan pasal 4. Pada pasal 8, memberikan persetujuan untuk menjadi model dalam satu konten pornografi itu merupakan satu perbuatan yang dilarang. Jadi kita tidak bicara soal siapa pembuat, kita tidak bicara soal siapa yang menyebarluaskan, tapi kita bicara soal orang yang bersedia menjadi model dalam satu konten pornografi. Itu perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pasal 8. Jadi kita tidak bicara soal apakah itu untuk kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain. Gitu. Sementara debatable yang mengenai penggunaan untuk kepentingan pribadi atau kemudian menjadi satu konsumsi industri pornografi ada di dalam ketentuan pasal 4. Jadi kalau kita bicara apakah nanti yang dikatakan terpenuhi utuh adalah ketentuan pasal 8 yang menjadi model tadi, atau dia berpartisipasi dalam satu pembuatan konten pornografi, ya, itu sangat bergantung kepada ketentuan mana yang kemudian menjadi rujukan di dalam penentuan seseorang dikatakan melakukan satu tindak pidana begitu. Dalam konteks ini adalah pornografi. Baik, kalau model ini artinya kedua-duanya atau siapa saja yang terekam dalam video ya, Bu? Bukan orang yang di balik layar yang memvideokan kasus itu? Iya, kalau orang yang di balik layar menurut saya lebih cenderung kita akan bicara soal ketentuan pasal 4. Ya, setiap orang yang membuat satu konten pornografi, ya itu ada ancaman pidananya di sana. Nah, sementara pasal 8 modelnya, jadi memberikan persetujuan untuk menjadi model dalam satu konten pornografi. Artinya dia ada kesadaran bahwa apa yang dia lakukan adalah menjadi model
model untuk satu konten pornografi dan itu kemudian disetujuinya, dikehendakinya, itu sudah menjadi satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Artinya kalau perekam dan perekam dan pemeran dalam video merupakan satu orang atau dalam hal ini 2 orang, bisa dikenai 2 pasal begitu Bu Eva? Iya, ini yang sering kita sebut sebagai endase common law atau dalam bahasa sederhananya satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Ya, bahkan bisa jadi orang itu menjadi model, dia membuat, dia menyebarluaskan gitu ya. Jadi ada satu peristiwa yang melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus begitu. Nah Bu, ini kan Gisel sempat menyatakan bahwa ini sebenarnya untuk pribadi seperti itu, tidak sebarluaskan. Nah, kalau seperti ini kasusnya gimana? Karena kan memang kita tahu penyebarnya sudah ditangkap. Dan mungkin ini bisa saja ada kasus yang melibatkan hackers mungkin yang bisa mengambil video milik dari seseorang itu. Ini seperti apa hukumnya, Bu? Jadi kalau kita bicara soal penormaan di dalam pasal ya, di mana di dalam ketentuan pasal 4 khususnya itu tidak disebutkan rumusan bentuk kesalahannya. Tetapi saya kira kita harus pahami bahwa orang membuat konten pornografi itu harus dengan sengaja. Begitu. Nah, ditambah lagi ketentuan ini dijelaskan di dalam penjelasan pasal 4 kalau untuk kepentingan pribadi, artinya hanya untuk dirinya sendiri, ya dalam konteks HAM ini batasan antara yang private dengan yang publik ya Mas ya. Ini tentunya kehendak untuk menyebarluaskan menjadi tidak ada. Itu disimpan untuk pribadi. Gitu ya, dalam konteks bahwa kemudian dia disimpan untuk pribadi dan kita akan, saya kira secara pribadi saya setuju kalau kemudian ketentuan pasal 4 di dalam penjelasan ini harusnya diperhatikan oleh penyidik kalau mau menggunakan pasal 4-nya. Artinya kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi, dia tidak punya kehendak untuk disebarluaskan. Tapi kalau ada hacker yang kemudian menyebarluaskan, itu menjadi kesalahan dari si hacker gitu. Oke, kalau pasal 4 ada pengecualian, kalau pasal 8 terkait dengan menjadi model ini ada pengecualian terkait konsumsi pribadi juga tidak? Ketentuan di dalam pornografi, undang-undang pornografi tidak kemudian memberikan penjelasan mengenai hal ini. Jadi artinya apa yang ada di dalam pasal 4 itu tidak kemudian menjadi hal yang juga dikecualikan di dalam pasal 8. Jadi untuk pasal 8 ini kalau bisa diperjelas Bu Eva tidak ada pengecualian ya Bu ya? Untuk setiap yang menjadi model dalam konten bermuatan pornografi ini akan disangkakan atau dikenakan pelanggaran tindak pidana. Betul. Ini yang sebetulnya agak berat ya, Mbak ya. Jadi kecuali kalau memang ada paksaan misalnya, dia di dalam bawah tekanan atau dia diancam begitu ya, itu barangkali akan menjadi, buat saya harus diperhatikan oleh hakim yang memeriksa perkara ini nantinya, bahwa ada bentuk-bentuk seperti upaya paksa lah ya, daya paksa terhadap si model ini. Jadi kehendak secara voluntary, secara bahwa dia memang punya kehendak berpartisipasi itu menjadi tidak ada. Tetapi kalau itu dilakukan dengan sukarela, ini yang menjadi berat. Karena seolah-olah dia juga berkehendak ya untuk kemudian menyebabkan satu konten pornografi itu menjadi ada begitu. Baik Ibu, tadi kan katanya dilakukan secara sadar sehingga para pemeran merekam video ini. Nah, tapi ada kronologi dari kepolisian yang menyebutkan bahwa Gisel dalam keadaan mabuk. Mabuk ini seperti apa konteks hukumnya dalam kasus seperti ini, Bu? Oke, kalau kita bicara apa yang disebut sebagai satu kesadaran dalam konteks bersikap tindak, artinya dia menyadari, mengetahui tentang perbuatan yang dilakukannya. Tetapi ada yang menarik kalau kemudian kita bicara soal mabuk, karena agak berbeda dengan orang yang tidak sadar dalam pengertian, katakanlah mohon maaf, orang gila begitu ya, orang yang berada di dalam satu penyakit kejiwaan. Gitu. Orang yang berada dalam satu penyakit kejiwaan memang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Tetapi ketidaksadaran itu bukan sesuatu yang dibuat sendiri. Jadi kalau kesadaran yang dibuat sendiri dalam konteks ini, kenapa kemudian
orang menyetir dalam keadaan mabuk tetap bisa dipidana gitu ya, karena ini ketidaksadaran yang dibuat sendiri. Artinya dia mengambil resiko atas perbuatan yang dilakukannya pada saat dia dalam kondisi tidak sadar. Secara teoritis hal yang demikian tidak bisa kita jadikan dasar pemaaf begitu. Baik, semoga ini menjadi pelajaran ke depannya bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat maupun menyebarkan konten di media sosial. Terima kasih Ibu Eva Jani Zulfa, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di iNews ya.